Deng. Bener, oi. Bab 565. Hanyalah, Zhou Tianfang dan Zhou Fenghua bersaing untuk Jianghua Group, yang menurut Ji Fei adalah hal yang sangat lucu garis bawah. Ayah dan anak perempuannya berebut harta sepasang kekasih. Namun jika kedua kubu bisa bersaing seperti ini, berarti harus punya keinginan masing-masing. Terutama Zhou Tianfang bisa merebutnya kembali setelah semua grup Jianghua dibeli, berarti dia pasti memiliki rahasia tersembunyi. Inilah mengapa Ji Fei menganggapnya menarik. Melihat hotel tempat Akasaka dan yang lainnya menginap, dia sudah berencana untuk pergi. Sekarang namun dia langsung membuka pintu mobil, keluar dari mobil, dan masuk ke hotel. Ini adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan banyak uang. Di kamar Akasaka, Oda Miki baru saja diselamatkan dan dibangunkan. Terakhir kali dia terluka, tubuhnya sudah sangat lemah. Sekarang dia menjadi semakin lemah dan bahkan tidak bisa duduk. Anzai Rika juga cacat dalam seni bela diri. Ketika dia melihat penampilan Oda Miki, dia berpikir bahwa dia baru saja mengaturnya dengan sengaja, dan dia tiba-tiba merasa menyesal di dalam hatinya. Oda Miki, apa kabarmu? Oda Miki menutup matanya dengan putus asa dan berhenti berbicara. Air mata mengalir dari sudut matanya. Tidak pernah terpikir bahwa Ji Fei akan menghapus seni bela dirinya. Dia masih bertekad untuk menghapuskan seni bela dirinya. Hatinya kacau, dan dia merasakan sakit yang tak terlukiskan. Meiji, kemampuan bela diriku juga telah dinonaktifkan. Jangan takut. Ansi Rika bisa merasakan sakit di tubuh Oda Miki dan segera menghiburnya. Wajah Oda Miki penuh dengan keputusasaan, dan dia menggelengkan kepalanya lemah. Aku baik-baik saja. Suaranya lemah, seolah-olah, kemudian dia mulai batuk. Puff, dia batuk 2 suap darah. Meiji, berhenti bicara. Wajah Ansi Rika menunjukkan simpati. Dia dipenuhi amarah. Ji Fei sangat kejam. Akasaka, yang menyaksikan semua ini, sangat marah. Patah, dia membanting tangannya ke atas meja. Sialan Ji Fei, aku harus membuatnya mati dengan buruk. Biarkan dia. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Ji Fei membuka pintu dan masuk. Dengan suara menggoda dan menggoda terdengar di saat yang bersamaan, seolah dia sengaja menunggu kata-kata Akasaka. Anda? Akasaka melihat langsung ke kunci pintu dan menemukan bahwa kunci itu hilang. Melihat Ji Fei lagi, dia gemetar ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, seolah-olah dia telah menjadi mainan. Ji Fei benar-benar memecahkan kunci pintu dengan tangannya dan masuk, sungguh menakutkan. Ansi Rika berdiri dengan waspada dan ingin mengambil tindakan. Ji Fei mencibir, mengangkat tangannya dan menunjuk ke perutnya. Kamu sudah cacat, dan kamu masih ingin melakukan sesuatu. Keputusasaan tiba-tiba muncul di wajah Ansi Rika. Dia mengepalkan tangannya erat-erat. Namun dia tidak memiliki kekuatan, dan akhirnya menahan amarahnya. Mata Ji Fei sudah tertuju pada wajah Akasaka. Bagaimana kamu ingin membunuhku? Apalagi, katakan padaku dan biarkan aku mendengarkan. Aku sangat tertarik. Nadanya menggoda dan penuh penghinaan, seolah-olah dia sedang melihat seorang anak kecil yang sedang menyombongkan diri. Dia bahkan langsung duduk di sofa, seolah dia adalah master di sini. Akasaka menatap Ji Fei dengan kewaspadaan dan bahkan kepanikan yang tak bisa dijelaskan di matanya. Ji Fei begitu kuat sehingga dia takut, dan tidak ada yang bisa melawannya sekarang. Oda Miki menatap Ji Fei dengan lemah, dengan kemarahan yang tajam di matanya. Itu sangat menyedihkan. Dia awalnya mengira Ji Fei memiliki perasaan padanya. Lagi pula, ketika dia pergi terakhir kali,
Jifei benar-benar memukul pantatnya sesuai permintaannya. Bukankah itu berarti kamu sangat mencintainya? Namun, terakhir kali, lengannya tiba-tiba tertusuk, yang membuatnya merasakan sakit dalam waktu yang lama. Hari ini, seni bela dirinya bahkan dihapuskan, dan dia merasa marah dan putus asa. Jifei merasakan tatapan Oda Miki dan berpikir, wanita bodoh. Menekan simpatinya, dia sengaja mengangkat alisnya dan menatap dengan dingin. Lalu dia menoleh ke arah Akasaka. Kamu tidak hanya punya motif untuk membunuhku, tapi kamu juga mengirim wanita gila ini untuk menyerangku dan ingin membunuhku. Bagaimana kamu bisa mengatasi masalah ini? Dia menatap Akasaka. Wajahnya penuh ejekan dan ejekan, bahkan dengan ekspresi yang tidak akan berakhir sampai masalah itu terselesaikan. Wajah Akasaka menunjukkan ketegangan. Dia tidak menyangka Jifei akan datang ke pintu. Kamu, apa yang kamu inginkan? Sederhana sekali, aku ingin membunuhmu. Jika tidak, apa yang akan kamu lakukan jika kamu membunuhku setiap hari? Jifei berkata sambil tersenyum. Akasaka melihat ekspresi Jifei, dan tiba-tiba merasakan rasa takut di hatinya. Karena ketika Jifei mengatakan dia ingin membunuh mereka, dia sangat alami dan menghina, tampaknya lebih mudah daripada membunuh seekor ayam. Tanpa sadar menatap Ansirika, dia mendapati wajahnya penuh amarah, namun dia tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Karena dia adalah penyandang disabilitas dan tidak bisa bersuara. Tenggorokan Akasaka sedikit tercekat. Dia menatap Jifei dan berkata dengan susah payah, apakah tidak ada cara lain? Jifei tersenyum, ada cara lain. Apakah kamu bersedia menerimanya? Apa yang bisa saya lakukan? Akasaka bertanya dengan cepat. Kalau begitu kamu harus memberi kompensasi padaku. Mengimbangi, Akasaka bertanya dengan heran, dengan kemarahan di wajahnya. Tanah tertentu dan bayar ganti rugi, sama seperti orang kuat membayar ganti rugi. Bukankah ini cara yang digunakan nenek moyangmu? Akasaka, Jifei terus menggoda. Kami di Kerajaan Naga memiliki pepatah. Beri dia caranya sendiri sebagai balasannya. Saya juga ingin mempelajari metode nenek moyang Anda. Anda tidak akan keberatan, bukan? Akasaka tidak bisa melanjutkan. Ansirika sangat marah. Jifei, jangan melangkah terlalu jauh. Patah, Jifei tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya tanpa peringatan apapun. Apa yang bisa kamu lakukan jika aku bertindak terlalu jauh? Apakah kamu juga ingin menjadi pemeran utama film seperti Ando Noriko dan Ando Miko? Mendominasi dan sangat kuat. Ansirika awalnya ingin berteriak dan marah, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Jifei, dia sangat ketakutan sehingga dia segera tutup mulut. Meskipun dia juga wanita aso dan telah melakukan banyak hal tercela, dia tidak ingin menjadi wanita seperti itu, wanita tercela seperti itu. Wajahnya menunjukkan ketakutan dan hatinya terdengar waspada. Jifei meremehkan dan memandang Akasaka dan bertanya, sudahkah kamu memikirkannya? Hati Akasaka terasa seperti air laut yang tak terhitung jumlahnya telah dituangkan ke dalamnya, yang pahit dan sepat. Dia menatap Jifei untuk waktu yang lama sebelum berbicara dengan susah payah. Kamu, apa yang kamu inginkan? Sederhana sekali, bayar saya kompensasi 26 miliar. Dan pembunuhan saya hari ini akan berakhir. Akasaka merasa seolah-olah ada pisau yang ditusukkan ke jantungnya, dan rasa sakitnya sangat menyiksa. Sebuah perusahaan senilai 1,5 miliar ditipu dari 26 miliar oleh Jifei. Saat ini, sebuah pembunuhan membutuhkan kompensasi sebesar 26 miliar, yang hanyalah perampokan. Jifei, tolong bunuh aku berinisiatif membunuhmu. Oda Miki tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan untuk bangkit, dan bergegas menuju Jifei, seolah dia ingin mati bersama Jifei.
Meiji, tidak, Rika Anzai berteriak, tidakkah mudah untuk mati? Bang bang bang, tangan Ji Fei mengenai tubuh Oda Miki lebih dari 10 kali berturut-turut. Ah, Oda Miki mengeluarkan serangkaian jeritan, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Dia bergoyang dan menatap Ji Fei, air mata mengalir dari matanya, bahkan dengan putus asa. Kamu sangat kejam, berdebar, tubuhnya jatuh ke tanah seperti mie, mengejang 2 kali, dan pingsan. Akasaka dan Anzai Rika terlihat bodoh. Ji Fei Leng berkata, kamu wanita bodoh. Aku tidak membunuhmu sebelumnya karena aku ingin kamu kembali dan memberitahu ninja kerajaan yang untuk tidak main-main denganku. Sekarang kamu ingin mati. Aku akan membantumu. Dia memandang Akasaka dan Anzai Rika, uang atau nyawa. Akasaka awalnya ingin tawar-menawar dengan Ji Fei. Tapi saat dia melihat apa yang dilakukan Ji Fei pada Oda Miki, dia benar-benar ketakutan dan putus asa. Wajah Silik Siang pucat, tapi dia tidak berani berbicara. Oda Miki dihancurkan oleh Ji Fei seperti itu, berikan, aku memberi. Setelah mempertimbangkan keadaan, Akasaka segera mengeluarkan cek tersebut, menulis cek sebesar 26 miliar kepada Ji Fei, dan menyerahkannya kepada Ji Fei dengan hormat. Ji Fei mengambilnya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. 52 miliar, itu 520. Haha, 520. Aku mencintaimu, Ji Fei memandang Akasaka dan berkata. Namun, Akasaka tahu betul bahwa yang ingin dikatakan Ji Fei bukanlah bahwa dia mencintainya, tetapi dia mencintai uangnya. Coba pikirkan, siapa yang tidak bisa mencintai uang? Apakah kamu tidak menyukai pria pemberi uang seperti dia? Saya merasa tertekan, sangat penuh kebencian. Namun dia tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Dan dia juga khawatir akan segera mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Matanya sudah menatap Ji Fei. Bab 566, kalau begitu tunjukkan padaku. Apakah sekarang baik-baik saja? Nadanya sopan, bahkan bersifat konsultatif. Dia sudah sedikit takut, Ji Fei tidak memiliki persahabatan sama sekali, hanya hidup dan mati. Ji Fei melambaikan cek itu dan berkata, pembunuhanku sudah berakhir. Akasaka menghela nafas panjang, seolah dia terlahir kembali, dan melihat ke pintu, menyiratkan bahwa sudah waktunya untuk pergi. Namun Ji Fei tidak pergi, tapi menatap Akasaka dan terus tersenyum. Akasaka, ku dengar grup Jianghua yang baru saja kamu beli dirampok, kan? Akasaka waspada sejenak dan menatap Ji Fei, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan terlalu gugup, aku ingin berbisnis denganmu, bisakah kamu melakukannya? Akasaka menjadi lebih waspada, urusan apa? Bagaimana kalau aku merebut kembali grup Jianghua dan menjualnya kepadamu? Puff, setelah Ji Fei selesai berbicara, dia bahkan tertawa. Akasaka, pertanyaan yang ada di benak saya, di mana hukumnya? Apakah sudah tidak ada hukum lagi? Saya ingin menjual barang saya sendiri. Apakah saya benar-benar bodoh? Alasan mengapa dia tidak merebutnya kembali adalah karena Zhou Fenghua tidak akan melepaskannya. Jika tidak, dia pasti tidak akan mau mengembalikannya. Tapi kenapa Ji Fei bertingkah seolah aku bisa mengambil keputusan kapan saja dan mengambilnya kembali kapan saja? Apa artinya? Saat itu, Ji Fei, bisakah kamu merebutnya kembali? Ansi Rika memandang Ji Fei dengan heran dan berkata. Akasaka memandang Anzai Rika dengan rasa ingin tahu dan terlihat sangat tertarik. Akasaka-kun, jika Ji Fei bisa mendapatkannya kembali, kami akan memberinya 26 miliar. Ansi Rika menunjuk ke Akasaka, dengan makna yang dalam di matanya. Akasaka langsung mengerti maksud Anzai Rika, yaitu membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Memikirkan bawahannya dibunuh,
dan berpikir bahwa Ansi, Rika dan yang lainnya kehilangan keterampilan seni bela diri mereka, dan itulah mengapa mereka diintimidasi seperti ini. Hatiku tergerak. Lepaskan pikiran Zhou Fenghua, Jifei. Jika kamu benar-benar dapat mengambil kembali Jianghua Group, aku bersedia memberimu 26 miliar. Patah, Jifei menjentikkan jarinya. Bawakan ceknya, kita akan pergi ke Jianghua Group sekarang. Serahkan uangnya dengan satu tangan dan perusahaan dengan tangan lainnya. Akasaka sangat gembira. Bagus, Jifei sudah memimpin dan keluar. Namun, saat dia melewati Oda Miki, dia menendang perutnya. Ah! Oda Miki menjerit pelan, perlahan membuka matanya, dan melihat punggung Jifei. Kebencian di hatinya menjadi semakin kuat, dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Jifei, aku pasti akan membunuhmu. Kutukan marah terdengar, senyuman muncul di bibir Jifei. Dia takut Miki Oda akan diperlakukan sebagai orang mati oleh Akasaka, jadi dia menendangnya hingga bangun. Namun diam-diam dia berkata di dalam hatinya, wanita bodoh, tunggu sebentar, dan saya akan datang untuk membantu Anda mengobati luka Anda setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya. 20 menit kemudian, Jifei pergi ke gerbang di luar perusahaan grup Jianghua. Akasaka dan yang lainnya juga mengikuti. Saya mendengar bahwa seseorang ingin melampiaskan amarahnya kepada mereka, dan bahkan beberapa orang yang telah meninggalkan seni bela diri mengikuti mereka, dengan penuh harapan. Ketika Cao Xiong melihat Jifei datang lagi, dia hendak berbicara, tapi Jifei mengangkat telapak tangannya dan menamparnya. Wei Teng kebetulan mengikutinya keluar. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia menciutkan lehernya karena ketakutan dan mencoba bersembunyi. Jifei menunjuk dan berkata, segera bukakan pintu untukku. Wei Teng gemetar ketakutan dan melihat ke arah Sun Si di belakangnya. Buka pintunya, cepat buka pintunya. Sun Si membuka pintu seperti keset. Akasaka dan orang lain yang mengikuti Jifei melihat Jifei begitu kuat dan mendominasi, dan hati mereka penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Sekarang saya benar-benar bisa membalas dendam. Begitu Jifei dan yang lainnya masuk, Cao Xiong segera menelepon Zhou Zijian untuk melapor. Zhou Zijian awalnya kehilangan pekerjaannya di perusahaan, dan dengan senang hati membual dan bergosip dengan Geng Chao, Wang Jie, dan lainnya, dan bahkan membuat janji untuk bersenang-senang bersama di malam hari. Tiba-tiba saya menerima telepon dari Cao Xiong dan mendengar bahwa Jifei datang. Dia segera menunjukkan kegugupan dan segera menutup telepon. Geng Chao melihat perubahan di wajah Zhou Zijian dan mengira itu adalah ninja Akasaka. Dia merasa terhina dan berkata dengan arogan, apa yang terjadi? Jifei ada di sini, Zhou Zijian berkata dengan gugup. Namun, bagus, awalnya aku ingin mencarinya, tapi aku tidak menyangka dia akan datang ke rumahku. Ini menyelamatkan masalah. Yu Bin sudah berdiri dan berjalan menuju pintu terlebih dahulu. Wajah Wang Jie dan Geng Chao juga memancarkan amarah. Dan mereka dipenuhi amarah dan lekas marah memikirkan kehilangan keterampilan seni bela diri mereka oleh Jifei. 4 orang sudah keluar lebih dulu. Mengalahkan ninja hari ini membuat mereka percaya diri. Jifei sepertinya bukan apa-apa di mata mereka saat ini. Zhou Zijian merasa lega. Namun, dia masih sangat waspada dan menelepon Zhou Tianfang untuk melapor. Zhou Tianfang tercengang ketika mendengar ini, tetapi ketika dia berpikir bahwa seni bela diri Geng Chao dan 4 orang lainnya telah pulih, dan mereka tiba-tiba diserang oleh Jifei terakhir kali, hatinya langsung rileks. Biarkan Zhou Zijian mengamati pertama, dan hubungi jika Anda memiliki pertanyaan. Segera diinstruksikan, Zhou Zijian setuju. Jifei datang ke lobi di lantai pertama dan kebetulan melihat Dongning.
Meski wajah Dong Ning yang merah dan bengkak ditutupi riasan tebal, tetap tidak bisa menyembunyikan ekspresi wajahnya yang tak tertahankan. Melihat Ji Fei, dia menjadi sangat marah. Keluar, ini bukan tempat yang seharusnya. Ji Fei tersenyum dan menoleh ke arah Akasaka yang mengikuti di belakangnya. Karyawan Anda meminta saya keluar dari sini. Bagaimana kita harus menangani masalah ini? Ketika Dong Ning melihat itu adalah Akasaka, dia langsung mendengar adegan dimarahi dan ditampar wajahnya dengan marah oleh Akasaka. Keluar dari sini juga, perusahaan ini bukan milikmu lagi. Akasaka kesal dan menatap Dong Ning. Saya adalah badan hukum perusahaan. Siapa yang mengatakan sebaliknya? Apakah kamu tidak takut dipecat oleh saya? Dong Ning tiba-tiba menyadarinya dan sangat ketakutan sehingga dia segera tutup mulut. Apa yang kamu takutkan? Saya memiliki keputusan akhir di perusahaan ini sekarang, dan tidak ada yang bisa memecat Anda. Saat ini, suara Zhou Zijian terdengar. Kepercayaan diri, arogan, Dong Ning langsung tampak menggunakan stimulan, melompat berdiri dan menunjuk ke arah Akasaka. Xiao yang tua, keluar dari sini. Akasaka marah di dalam. Hal ini membuatnya semakin puas mengeluarkan uang untuk mempekerjakan Ji Fei guna mengambil kembali perusahaan tersebut. Dan dia bahkan merasa bahwa ini adalah keputusan paling bijaksana yang pernah dia buat. Melihat Dong Ning, dia mendengus dingin dan berkata, "Tunggu sampai saya mendapatkan kembali kendali atas perusahaan dan lihat bagaimana saya bisa memecat Anda." Apakah kamu mengambil alih perusahaan lagi? Apakah kamu masih bermimpi? Suara menghina Geng Chao terdengar. Dia tidak bermimpi. Aku membantu mereka mewujudkannya. Ji Fei menjawab sambil tersenyum. Bagaimana kamu bisa mencapai ini? Wajah Wang Jie menunjukkan kebencian yang mendalam. Kamu akan segera mati, kata Yu Bin sambil tersenyum liar. Adegan itu langsung menjadi tegang. Mata keempat orang yang memandang Liu Fei penuh dengan kebencian dan kemarahan. Mereka ingin segera mengambil tindakan dan membunuh Ji Fei secara langsung. Bukankah seni bela dirimu menjadi tidak berguna? Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Kami sudah pulih. Kekuatan kami sama seperti sebelumnya. Sangat mudah untuk mengalahkanmu. Geng Chao sengaja menunjukkan rasa percaya diri. Kalau begitu tunjukkan padaku. Ji Fei sudah mengerti alasannya dan berkata sambil tersenyum. Pertunjukan adalah pertunjukan. Dan inilah waktumu untuk mati. Bersambung.